Halo pemirsa JPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bona Azarinisa dalam Kominfo Newsroom. Halo pemirsa JPR TV, dari Sabang sampai Pemirsa, kita awali berita pertama dari Liga 1. Presiden Joko Widodo mengucapkan bela sungkawa atas korban dalam tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Presiden minta para pihak terkait untuk dievaluasi dan menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi selesai. Dunia sepak bola tanah air berduka. Pasalnya pertandingan pekan ke-11 Liga 1 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya berakhir kerusuhan. Kerusuhan dilatar belakangi Aremania tidak terima Arema FC dikalahkan Persebaya dengan skor akhir 2-3 dan membuat supporter turun ke lapangan hingga menyebabkan kerusuhan. Situasi semakin panas ketika polisi datang dan menembakkan gas air mata. Banyak penonton yang terinjak dengan kondisi yang memprihatinkan. Hingga saat ini sebagian besar pihak menduga bahwa penggunaan gas air mata disebut sebagai penyebab utama dari banyaknya korban meninggal. Namun Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta menyebutkan, penyemprotan gas air mata dilakukan sebagai upaya pencegahan pengalihan agar penonton tidak masuk ke dalam lapangan ataupun mengejar para pemain. Para penonton berusaha lari untuk menyelamatkan diri melalui pintu keluar stadion dan di sanalah terjadi penumpukan hingga sesak nafas karena kekurangan oksigen. Data sementara dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, ada ratusan orang meninggal dunia dan ratusan orang mengalami luka ringan serta puluhan luka berat. Korban dirawat di sejumlah rumah sakit. Untuk korban luka berat ditangani di 2 rumah sakit pemerintah, yakni RS Kanjuruhan dan RS Saiful Anwar. Insiden ini juga menewaskan sejumlah personel polisi. Biaya perawatan rumah sakit korban akan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Malang. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawangsa menyebutkan, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal dunia tragedi Kanjuruhan sebesar masing-masing 10 juta rupiah. Santunan juga akan datang dari pemerintah Kabupaten Malang. Sementara itu, korban luka berat dan dalam tindakan akan diberikan santunan sebesar 5 juta rupiah. Pada Minggu pagi, tim identifikasi Polri dan Polres Malang melakukan olah TKP di kompleks stadion. Sejumlah fasilitas di dalam dan di luar Stadion Kanjuruhan mengalami kerusakan yang cukup parah. Menko PMK Muhadjir Effendi mengunjungi lokasi kejadian kerusuhan dan menyesalkan kejadian ini di saat Indonesia sudah mulai membuka pertandingan sepak bola dalam menuju era peralihan dari pandemi ke endemi. Pada Minggu siang, sejumlah Aremania juga turut melakukan aksi tabur bunga di depan Stadion Kanjuruhan Malang. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor pelayanan medis bagi korban. Selain itu, Presiden juga menginstruksikan Menpora, Kapolri, dan Ketua PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pertandingan sepak bola dan prosedur keamanan penyelenggaraannya, serta menghentikan sementara Liga 1. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Berespon instruksi Presiden tersebut, hasil diskusi antara ketua dan anggota PSSI memutuskan untuk menghentikan sementara Liga 1 selama 1 minggu ke depan dengan melihat perkembangan yang terjadi. Hal tersebut disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi. PSSI juga segera melakukan investigasi terkait kerusuhan dalam Stadion Kanjuruhan Malang, serta tim Arema Malang dilarang menjadi tuan rumah selama kompetisi musim ini. Sementara itu, pada Minggu malam, Kapolri, Menpora, dan Ketua PSSI tiba di Stadion Kanjuruhan Malang. Menpora Zainuddin Amali menyebutkan bahwa investigasi akan dilakukan secara terbuka dan profesional, dan diharapkan kejadian ini tidak akan terulang kembali, terlebih sepak bola tanah air saat ini sedang mengalami perkembangan yang baik.
Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menyebutkan akan melakukan langkah lanjutan untuk melakukan pendalaman investigasi secara tuntas. Hingga saat ini langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan data dan CCTV untuk mengetahui secara lengkap kronologi kejadian di Stadion Kanjuruhan Malang. Hasil dari investigasi ini ke depannya akan dijadikan acuan dalam pengamanan pertandingan sepak bola. Sementara itu, pemirsa, usai melakukan rapat koordinasi dengan para Menteri, Polri, dan TNI, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan segera mendesak pihak terkait mengungkapkan pelaku di balik tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Dalam keterangan persnya, Menko Mahfud MD mengatakan pemerintah akan membiayai pengobatan korban tragedi, memberikan bimbingan psikolog dan bantuan santunan. Olahraga sepak bola Indonesia kembali berduka. Sebanyak ratusan nyawa melayang dalam tragedi kerusuhan pasca pertandingan Liga 1 antara Arema FC dengan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Menanggapi peristiwa ini, Menko Polhukam memberikan pernyataan tragedi tersebut bukanlah kerusuhan antar supporter. Para korban tewas disebabkan terinjak dan berdesak-desakan. Meneruskan instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah kasus ini, Menko Polhukam mengadakan rapat khusus bersama dengan Kemendagri, Polri, dan TNI pada Senin pagi 3 Oktober. Dalam keterangan persnya, Menko Polhukam memerintahkan Menpora untuk memanggil PSSI, pemilik klub, panitia pelaksana, dan pihak terkait pertandingan. Selain itu, Mahfud juga meminta Menkes memastikan perawatan korban tragedi Kanjuruhan ditangani dengan baik, serta tidak membebankan biaya pengobatan. Menkes juga diminta memberikan pendampingan trauma healing bagi para korban. Pemerintah akan membentuk tim independen gabungan pencari fakta untuk menyelidiki tragedi kerusuhan ini sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo. Tragedi Kanjuruhan bermula dari aksi serbu pendukung Aremania yang turun ke lapangan usai timnya dikalahkan Persebaya Surabaya. Maka pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan, yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait, kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa. Nanti akan diumumkan secepatnya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Perpustakaan Nasional menggelar kegiatan Dongeng G20 dengan menggandeng kelompok literasi anak bersama anak-anak Indonesia. Dengan literasi, anak-anak mampu membangun karakter kuat melalui aktivitas komunikasi. Sebagai bentuk dukungan terhadap presidensi G20 Indonesia, Perpustakaan Nasional menggelar kegiatan berupa Dongeng G20. Dengan menggandeng kelompok literasi anak, yaitu Kowa Story, kelas olah wicara anak yang diikuti oleh anak-anak Indonesia. Kegiatan yang bertajuk Dongeng G20 Bintang dan Bola Ajaib bersama pendongeng Kadia Sugianto mengangkat cerita tentang pelajaran hidup yang diambil dari presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Mengutip pada laman infopublik.go.id, Kadia mengungkapkan Indonesia sebagai tuan rumah presidensi G20 harus memberikan pelayanan yang terbaik dari berbagai sektor. Salah satunya dengan melibatkan anak-anak bangsa dalam membangun karakter melalui aktivitas komunikasi. Sekedar informasi, Kowa merupakan kelompok literasi anak dengan mengajak orang tua untuk mengenalkan keberanian pada anak terutama dalam bidang public speaking. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Tentara Nasional Indonesia segera digelar pada Rabu 5 Oktober 2022. Kasetpres Heru Budi Hartono bersama segenap jajaran TNI dan kepolisian terus membatangkan berbagai persiapan terkait acara tersebut. Kepala Sekretariat Presiden Republik Indonesia Heru Budi Hartono bersama dengan segenap jajaran TNI dan kepolisian terus mematangkan persiapan upacara peringatan HUT ke-77 Tentara Nasional Indonesia yang akan digelar di halaman Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 5 Oktober 2022 mendatang. Kepala Staf Umum TNI dan jajarannya bersama perwakilan dari rekan-rekan kepolisian dari Polda Metro Jaya bergabung untuk pertama
kesiap-siapan untuk HUT TNI ke-77 sudah dilakukan sejak seminggu yang lalu. Kasetpres menjelaskan bahwa peringatan HUT ke-77 TNI ini juga akan dimeriahkan dengan defile pasukan TNI dan alat utama sistem persenjataan. Defile tersebut akan dimulai dari depan Istana Merdeka sampai ke Bundaran Hotel Indonesia. Untuk kelancaran acara tersebut, Kasetpres mengatakan nantinya pihak kepolisian melalui Polda Metro Jaya akan melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas. Masyarakat akan tetap bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Lebih lanjut, Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal TNI Eko Margiono mengatakan bahwa ini bukan kali pertama HUT TNI digelar di Istana. Ada banyak pertimbangan sebelum Istana diputuskan menjadi tempat upacara HUT TNI pada tahun ini. Nah, terkait dengan jamnya, nanti rekan-rekan dari Polda kapan buka tutupnya lalu lintas, dan tentunya kami harap seluruh masyarakat pada tanggal 5 Oktober bisa memaklumi bahwa ini adalah acara HUT TNI dan kegiatan masyarakat bisa berjalan seperti biasa. Nanti arus lalu lintas diatur oleh rekan-rekan dari kepolisian dari Polda Metro. Pemirsa, setelah jeda pariwara, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.